korban demi korban yang menjadi target Warto pun satu persatu meninggal tidak wajar. Warto semakin kaya dan tetapi lagi-lagi Warto tidak mau terlihat seperti orang berduit atau miliarder. Pakaian yang terkadang hanya menggunakan kolor dan bertelanjang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam performa terbaik. Kali ini saya akan melanjutkan kisah pelaku pesugihan genderuwo di episode kedua. Kisah yang menceritakan bagaimana tragisnya kehidupan di akhir hayat seorang pelaku pesugihan. Kita lanjutkan. Korban Warto tidak mesti anak-anak atau orang dewasa. Dalam perjanjiannya, siapapun yang menyakitkan dan bermasalah dengan Warto bisa menjadi target. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, Warto benar-benar menyembunyikan dari apa yang dia lakukan. Tetap saja warga dan tetangga mulai memperhatikan gelagat Warto yang tidak wajar. Bertahun-tahun menjalani pemujaan, di malam-malam tertentu dari sisi rumah Warto sering ada penampakan makhluk tinggi besar berbulu dan bermata merah. Dan di depan rumah, di hari-hari tertentu pagi hari terdapat bunga 7 rupa yang makin warga dan tetangga memperhatikan hal itu. Ada keganjilan dan kecurigaan. Sampai satu ketika, mungkin bertahun-tahun semua yang dijalankan Warto dan Marni. Semakin bingung dia mencari target untuk tumbal. Sampai-sampai mereka berpikir tetangga terdekat pun akan dijadikan korban. Warto pun memutar otak di mana hari itu bisa mendapatkan target tumbal. Ingat Warto, aku menunggu tumbal yang harus kau serahkan malam ini. Warto pun teringat tetangga terdekat yang kebetulan membuka warung kelontong menyimpan dendam, dan dia berpikir bagaimana cara untuk bisa mendapatkan dari salah satu anggota keluarga dari tetangga terdekat itu. Terfikir oleh Warto untuk membeli kopi yang kebetulan tetangga terdekat itu membuka warung kelontong. Lagi-lagi Warto berpikir bagaimana caranya dia untuk bisa menyentuh salah satu anggota keluarganya sebagai target. Akhirnya dia terpikir, saya rasa
aku lewat teras. Mungkin ada anggota keluarga yang bisa aku jadikan target. Warto pun melalui teras rumah dan melihat anak dari pemilik warung tetangganya itu sedang asik bermain bersama keponakan yang seumuran. Sontak orang tua dari anak itu melihat Warto di teras bergegas mengajak anaknya dan keponakannya masuk ke dalam rumah. Sambil pura-pura menanyakan apa tujuan Warto ke situ. Ya Pak, ada apa? Tanya Mbak Sri. Oh ya Mbak Sri, aku mau beli kopi, tegas Warto. Kenapa tidak dari depan warung aja Pak? Tanya Mbak Sri. Panas Mbak, aku dari teras aja lah katanya. Teras Warto. Entah Mbak Sri sempat memperhatikan anaknya sempat tersentuh atau ada kontak dengan Pak Warto atau tidak. Mbak Sri tidak sempat memperhatikan hal itu. Mbak Sri pun membawa dan keponakannya ke dalam bergegas dan segera mengambilkan kopi dan memberikan ke Pak Warto. Seketika malam itu dan jelang maghrib, anak Mbak Sri yang siang itu bermain di teras rumah seketika panas tinggi yang tidak wajar. Padahal sebelumnya masih terlihat lincah bermain. Panas tinggi hampir 40 derajat dan sampai Steve yang harus ditolong dengan sendok supaya tidak tergigit lidah si anak. Segera dilarikan ke Pak Mantri terdekat dan diberikan obat penurun panas. Sampai mendekati tengah malam, belum juga panas anak itu turun. Terfikir oleh adik ipar yang kebetulan rumah induk itu ditinggali oleh dua keluarga. Si adik ipar menelepon salah satu guru spiritualnya, sebut saja Pak Ajis. Sang adik ipar menelpon dan minta bantuan untuk melihat dari jarak jauh dan menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Segera Pak Ajis menerawang dan betul, menurut Pak Ajis, anak itu akan menjadi target salah satu pelaku pesugihan. Segera Pak Ajis tengah malam datang untuk menyelamatkan anak itu. Mulai dilakukan pengobatan. Tiba-tiba anak itu bertingkah seperti seekor buaya dengan cepat bergerak melata. Benar-benar seperti seekor buaya. Dari ruang tengah bergerak cepat ke sudut rumah. Pak Ajis berusaha meraih anak itu untuk bisa menyentuh ubun-ubunnya dengan air yang sudah dibacakan beberapa doa sapu jagat. Tapi anak itu melawan dengan gerakan mengguling dan menepis tangan Pak Ajis. Mirip sekali buaya yang sedang berkelahi dan menggulingkan tubuh besarnya. Basri melihat anaknya seperti itu hanya bisa menangis. Meratapi dalam hati, tega sekali anak sekecil itu pun mau dijadikan tumbal. Tetapi kejahatan pelaku pesugihan sulit untuk dibuktikan dengan data dan fakta. Takut jadi fitnah, sehingga warga korban pun tidak mampu berbuat apa-apa. Lanjut Pak Ajis berusaha mengobati anak itu.
Akhirnya dengan kesabaran Pak Ajis yang dibantu oleh bapak anak itu dan pamannya, lalu disekap, Pak Haji pun dapat menyentuh ubun-ubun dari anak itu sambil melafazkan beberapa doa dan wirid dan sembur air yang sudah dibacakan doa dan wirid. Sontak anak itu lemas tergeletak, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras ledakan dari belakang rumah dan suara ambruknya sebagian kandang kambing. Buah! Sontak 6 ekor kambing di belakang riuh bersaut-sautan. Mbak, 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 mbak. Seperti manusia mungkin teriak minta tolong. Bergegas si nenek yang biasa mengurus 6 ekor kambing itu membawa lampu senter dan beranjak yang ditemani dengan anak perempuannya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Mbah? Tanya Narti. Ambruk di sisi kiri kandang. Sambil si nenek menyerot lampu ke arah kandang kambing. Ya udah nih, besok saja dibenerin. Udah malam juga. Ada apa nih di belakang? Tanya Sri. Nenek juga gak ngerti, Sri. Tiba-tiba ambruk sebagian kandang di belakang. Jelas nenek. Dan akhirnya si kecil pun bisa diselamatkan. Panas yang tinggi pelan-pelan pun reda. Si kecil pun mulai terpulas dan dibawa ke kamar. Setelah Pak Ajis jelaskan apa yang sudah terjadi. Ini memang sulit dibuktikan dan tidak perlu dibalas. Kuncinya kita ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Untuk rumah ini tidak perlu khawatir, sudah aku protek, jelas Pak Ajis. Pak Ajis pun pamit karena waktu sudah menjelang pagi. Keesokan harinya, nenek dan bapak si kecil pun mengecek ke belakang kandang kambing. Di sisi kandang kambing ambruk. Anehnya, ditemukan sehelai rambut tebal. Sontak sang nenek kaget dan bertanya-tanya, rambut siapa ini dan begitu tebal? Adik ipar Mbak Sri pun kembali menelpon Pak Ajis. Dan tidak lama dia pun mengirim foto bulu yang masih menjadi tanda tanya, bulu apa yang sempat tertinggal di belakang kandang kambing. Melalui pesan WhatsApp. Dan ternyata menurut Pak Ajis itu adalah bulu genderuwo. Menurut arahan Pak Ajis segera dibakar, dibungkus kertas dan dicampur dengan beberapa siung bawang putih diiris tipis-tipis. Akhirnya sang ipar pun segera membakar bulu genderuwo itu. Sangat menyengat bau yang tidak sedap. Serasa ingin muntah. Tidak berapa lama. Di rumah Pak Warto terdengar suara lirih berat. Warto. Suara yang hanya terdengar oleh si Warto dan Marni sang istri. Warto,
mana janji Warto? Tidak lama terdengar ramai di depan rumah. Ternyata keramaian itu bersumber dari rumah Warto. Informasinya Warto jatuh di dapur seketika sedang memasak. Tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit oleh anak-anaknya. Terlihat Marni sang istri merasa kebingungan dan menangis di teras. Menunggu kabar dari rumah sakit. Tidak lama, kabar pun datang ke Marni bahwa sang suami tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Keluarga Warto berusaha menutupi apa yang terjadi. Ketika ditanya oleh warga dan tetangga, selalu alasannya akibat serangan jantung. Rumah Warto diselimuti duka mendalam. Sejak meninggalnya sang suami, Marni terlihat seperti tatapannya kosong. Dan tiap pagi hanya duduk di teras memperhatikan orang-orang lewat yang melintas di depan rumahnya. Sama sekali tatapan yang kosong. Tidak lama, genap 1 bulan kepergian Warto menyusul sang istri Marni dengan kejadian sama. Selesai dari kamar mandi, Marni tergeletak lemas dan seketika meninggal pada saat itu juga. Lagi-lagi keluarga menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dan aneh, di depan teras rumahnya, kalau pagi atau sore, ada seseorang yang memarkir motor atau meletakkan benda di sisi kiri rumahnya selalu dilarang oleh anak-anaknya. Informasinya, bapaknya suka berdiri dan duduk di situ. Kini keluarga Pak Warto kembali seperti semula. Rumah peninggalan sudah habis sama sekali. Lahan sawah pun sudah habis terjual. Dan bagaimana nasib anak-anak Pak Warto dan apakah masih ada ikatan perjanjian pemujaan itu? Entahlah. Apapun alasannya, pesugihan tidak dibenarkan. Dan tidak ada kekayaan yang bisa bertahan lama dari pesugihan dan bersekutu dengan setan. Semua tipu daya iblis untuk menjerumuskan umat manusia. Semoga ini menjadi pelajaran hidup untuk kita dan bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.